Tadi yang ditanyakan oleh Pak Nanang ya terkait dengan yang mendasari pembelian ex rumah sakit Citra Ibu, termasuk transparansinya, ada yang kabar beritanya begitu begini wajah ya. Terus penerapan PSBB, lalu petugas lapangan yang mungkin mengeluh, yang kurang perhatian, nanti insya Allah akan saya jelaskan. Pak Amar, berbagai macam survei, terjadinya gejolak di masyarakat, pasti ada. Saya ikut merasakan, dan kami semuanya berusaha untuk memadamkan, untuk menangani. Tadi ada katanya disinyalir ada beras yang ada kutunya. Saya baru mendengar hari ini. Lebih transparansi, untuk lebih transparan, bagaimana bentuk bansos itu diberikan tunai. Mungkin kami punya ada alasan lain, gitu ya. Kenapa harus dalam bentuk sembako, yaitu. Dan juga mungkin kami banyak menerima dharma wanita. Kami tidak ingin membangun popularitas dan mengambil keuntungan dari sisi ini. Nah, tapi yang penting kami bertanggung jawab secara moral selaku aparat yang ditunjang oleh keluarga, istri dan keluarga itu. Terkait dengan donasi APD, alat-alat kesehatan dan lain sebagainya ada. Tapi saya belum mendapatkan bantuan-bantuan donasi ini melalui misalnya APD ya Pak, melalui bukan melalui, baik melalui siapapun juga kami catat Pak. Kalau Bapak nanti pulang dari sini lihat di ruang saya masih punya 300 APD Pak. Mungkin ada pertanyaan kenapa Pak Aceh jadi itu untuk stok Pak. Dan saya sampaikan kepada Bu Susi, kepada seluruh Bu Susi di Dinkes dengan jajaran itunya. Saya masih ada tuh 300, ada teman saya yang ngasih. Dan itu punten tidak dicatat untuk diduplasikan seolah-olah pengadaan dari Dinkes juga itu barangnya itu juga enggak Pak. Enggak, kita semuanya mencatat semua donasi-donasi yang memberikan APD, yang memberikan hand sanitizer, yang memberikan desinfektan. Banyak sumbangan dari misalnya desinfektan, banyak sumbangan dari perusahaan-perusahaan ternak ayam Pak. Nyumbang ke kami 5 dus desinfektan campur kita bagikan. Itu termasuk hand sanitizer. Nah, itu. Jadi terkait donasi seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, nanti juga dari Pak Deden ya, besaran dana COVID-19 nanti sekaligus akan saya paparkan. Ya, termasuk itu tadi Bu Nunung juga ada pertanyaan bahwa apa sih kalau penanganan COVID-19 terkait dengan sisi medis, kan belum ada obat. Punten Bu Nunung, yang kita tangani pasien-pasien yang terpapar itu ya pasti makanan yang bergizi, vitamin-vitamin, tapi yang diperiksa itu bukan masalah kasus itu saja, tapi kan mereka juga kan kita tracking ada penyakit-penyakit bawaan, komorbidnya itu juga kita sembuhkan Bu. Yang jantung, obat jantung, yang paru-paru, ya udah pasti lah kaitannya, termasuk yang apapun juga. Istilah kedokteran mah komorbid ya, komorbid itu jadi penyakit-penyakit khusus atau yang sudah memang terbawa. Baik Bapak Ibu sekalian, yang mendasari penugasan saya selaku bupati yang juga diberikan kewenangan untuk menjadi kepala gugus tugas ada apa? Nah, di mana kami semuanya bekerja karena berdasarkan regulasi aturan di atas kami. Di antaranya saya menyadur terus ya semua regulasi baik sebelum COVID-19 maupun setelah COVID-19. Di antaranya undang-undang, karena ini
terkait dengan COVID, penyakit, Undang-Undang Nomor 4, dan semuanya muaranya ada kedaruratan, Pak. Semuanya muaranya kedaruratan. Artinya ada kejadian yang luar biasa. Di antaranya dalam menindaklanjuti antisipasi kedaruratan penyakit menular di Indonesia, ada serangkaian regulasi yang mengatur yang mengatur upaya perlindungan dan pencegahan. Seperti Undang-Undang Nomor 4 1984 tentang wabah penyakit, Undang-Undang 24 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 36 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, juga Peraturan Presiden 17 2018 tentang penyelenggaraan kedaruratan bencana pada kondisi tertentu. Nah, itu secara umum. Lalu mengacu kepada di atas, kemudian lahirlah turunan-turunannya. Ya, turunan-turunannya diantaranya satu, Undang-Undang Nomor 4 2020 nih. Ya, ini sudah masuk kepada ranah-ranah kejadian tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, termasuk pengadaan barang dan jasa dalam rangka pencegahan penanganan COVID-19. Kepres 11 2020 penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kepres 12 2020 penetapan bencana non alam. Nah, non alam coronavirus disease 19. PP 21 2020 pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan. Nah, PSBB. Keputusan Presiden Nomor 7 2020 tentang gugus tugas. Nah, Nomor 9 2020 masih Kepres perubahan atas keputusan Presiden Nomor 7 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 2020 penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Corona-19. Ini nanti termasuk yang di dalamnya ada refokusi, ada pengurangan, ada penyesuaian, bahkan ada penangguhan. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 2020 tentang pencegahan penyebaran penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Dengan penerbitan berbagai regulasi tadi dalam rangka penanganan penyebaran COVID-19 di atas, pada dasarnya itulah merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang menetapkan wabah penyakit sebagai salah satu bencana non alam. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang mendasari penugasan saya ya, sebagai gugus tugas. Wakil-wakil saya ada Pak Kapolres, Pak Dandim, sekretarisnya Pak Sekda, kepala sekretariatnya Pak Kala ya, yang mengolah tempat ini ditunjang oleh semua instansi institusi yang menangani sesuai dengan protokolnya masing-masing. Di antaranya di bidang penanganan penyakit, itu Dinas Kesehatan, rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, dengan dibantu oleh seluruh elemen di bidang kesehatan yang lainnya, di antaranya ID, IBI, BDGI, semua Pak, PPNI dan lain sebagainya kita libatkan. Di bidang pengawasan kami tempatkan kejaksaan dan inspektorat sebagai fungsi pengawas dan fungsi auditor. Pendampingan. Itu Pak. Jadi kami bekerja sesuai dengan legalitas masing-masing. Ya. Dan di tempat inilah sebagai pusat pengendali.